Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul ma'azami wal mukarrami guru agung pengarsa abana Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajil arifin radhiyallahu ta'ala an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita fokus pada trauma healing ya, yaitu melalui zikir jahar. Ada dua pendekatan healing melalui zikir jahar. Pertama, zikir jahar 165 kali di setiap sebadah salat fardu. Nah, ini cara yang normal, cara yang wajar, walau pelan tetapi pasti healingnya ya. Cara seperti ini merupakan cara yang paling aman sebetulnya dan paling direkomendasikan. Kita membersihkan, menghealing batin. Cukup zikir jahar di setiap sebadah salat fardu, pelan tapi pasti proses healing akan otomatis bekerja pada batin kita. Kemudian yang kedua, kita berzikir jahar dengan sebanyak-banyaknya. Cara kedua ini cukup kuat menghealing memori trauma pada batin kita. Hanya saja terkadang karena informasi kita mengenai healing dengan zikir jahar ini masih kurang, seringkali bukan malahan membersihkan, bahkan terkadang justru melahirkan trauma baru. Dan kemudian kita menjadi tidak mau lagi berzikir, trauma berzikirnya. Nah, karena itu kita perlu memahami proses healing yang benar. Tahapan-tahapan zikir jahar menghealing batin kita itu. Nah, inilah insya Allah yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, prinsip pertama trauma healing dengan zikir jahar, tentu saja yang pertama adalah zikir jahar yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Maka nanti akan dirasakan simpanan-simpanan kita yang berupa memori trauma itu pada khususnya akan keluar sendiri dari gudang batin bawah sadar kita, lalu tumpah berterbangan di langit pikiran kita. Jadi otomatis berkeluaran sendiri ya Bapak Ibu, sampah-sampah trauma itu di langit pikiran kita. Kalau memang ada sampah trauma di batin, pasti keluar sendiri memori trauma itu di langit pikiran. Nah, itu kan simpanan-simpanan kita sendiri ya. Inilah sampah batin yang kita simpan itu muncul di langit pikiran. Memori yang muncul di langit pikiran, yang dalam hal ini memori trauma, memori inilah yang membuat kita menjadi mudah sedih, mudah tersinggung, mudah marah, mudah curiga, mudah berpikir negatif, dan sebagainya. Memori inilah yang menyebabkan kehidupan kita jadi banyak masalah. Sama tetangga cekcok, sama teman-teman berselisih, sama orang tua sendiri bertengkar, kadang ya usaha jadi kacau, pekerjaan jadi berantakan. Nah, semua ini disebabkan oleh memori negatif simpanan kita itu yang masih kita pelihara di batin bawah sadar kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat ya, sampah trauma itu muncul di langit pikiran. Nah, ini pertanda bagus ya Bapak Ibu. Ini tanda bahwa proses healing dengan zikir jahar itu berhasil. Jadi sapu zikir jahar berhasil mensapu-sapu sampah trauma itu hingga sampai di pintu batin di langit pikiran. Nah, sampah trauma ini kan kalau sudah sampai di pintu batin, kan sebetulnya tinggal seorang dikit saja, kan sudah keluar sampah batin itu dari rumah batin kita ya. Ya seperti kita sapu-sapu di rumah kita sendiri, sudah sampai di pintu rumah kita, kan tinggal sorong dikit aja kan sudah keluar sampah-sampah itu dari rumah kita. Jadi ketika sampah memori itu sudah sampai di pintu batin di langit pikiran, itu kan tinggal sorong saja sebetulnya. Sampah memori trauma itu pun akan terbuang selamanya dari gudang batin bawah sadar kita. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara sekalian, namun ternyata batin intelek kita ketika sampah batin trauma itu muncul di pintu batin intelek kita langsung aktif. Logika ketika melihat sampah yang tersapu di pintu batin itu adalah sampah memori trauma, langsung logika itu bereaksi, langsung mengomentari, menilai, menganalisis, merasionalisasi sampah trauma itu. Maka otomatis karena batin intelek itu aktif, sampah trauma yang sudah di pintu batin itu menjadi tertahan.
tertunda, tidak jadi tersapu keluar batin. Jadi di sini ada pertempuran antara zikir jahar dengan batin intelek. Buang sampah trauma itu, kata zikir jahar. Tahan, jangan dibuang dulu, kata batin intelek. Buang, kata zikir jahar. Tahan, kata batin intelek. Jadi bertempur ya Bapak Ibu, berperang di sini antara zikir jahar yang hendak membuang dengan batin intelek yang masih menahannya. Jadi Bapak Ibu, dengan memikirkan, menilai, menganalisis, merasionalisasi memori trauma itu sama artinya batin belum rela membuang sampah trauma itu. Artinya batin itu masih belum mau memaafkan. Batin masih sayang sama memori trauma itu. Batin masih bersedia untuk menyimpan, memelihara memori sakit hati trauma itu di gudang batin bawah sadarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena yang dinilai dan dianalisis itu adalah memori trauma. Nah ini kan memori yang menggelisahkan ya. Memori yang membuat kita sakit hati, marah, jengkel. Maka akibatnya batin menjadi gelisah. Kegelisahan batin itu pun dilempar ke badan. Badan mengalami kesakitan psikosomatik yang parah. Namanya juga yang dipikirkan itu memori trauma ya. Pasti psikosomatiknya jadi sangat parah. Maka kemudian badan menjadi sangat gelisah. Badan menjadi sangat tidak nyaman. Kepala pusing, pandangan gelap, pundak pegal-pegal, sakit perut, kram di tangan, dan lain sebagainya. Maka zikir pun menjadi sangat tidak nyaman ya. Zikir seakan-akan bertempur, seakan-akan berperang. Badan menjadi kaku, tangan kram, keringat dingin berkeluaran. Wah, zikir benar-benar sangat menegangkan. Nah, Bapak Ibu, tolong diperhatikan di sini ya. Seringkali sampai di tahapan ini, yaitu ketika pezikir mengalami kesakitan psikosomatik yang parah di badan, seorang pezikir itu seringkali tidak tahu mau apa lagi yang harus dilakukannya. Sampai di sini seorang pezikir seringkali bingung, kewalahan, sangat capek, sangat melelahkan ya. Tidak hanya batin yang capek, badan pun capek. Kok aku zikir pengen tenang, kok malah gelisah gini ya? Kok psikosomatiknya berat banget ya? Ya iyalah ya. Karena yang dianalisis itu memori trauma, sampah batin dominan. Dipikirkan, dianalisis, ya makin jadi stres. Zikirnya pun ya jadi kacau zikirnya. Hari ini zikir, memori itu yang muncul. Besok zikir lagi, memori trauma itu muncul lagi. Lusa zikir lagi, memori trauma itu muncul lagi. Kan berat zikir seperti ini ya. Lama-lama jadi malas zikirnya. Lama-lama jadi trauma berzikir. Karena setiap zikir memori trauma itu muncul ya. Kan sangat menggelisahkan ya, muncul terus. Nah kan jadi muncul trauma baru ya, trauma berzikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali berzikir itu tidak tuntas membersihkan, menghealing, mendetoksifikasi batinnya dari sampah memori trauma itu. Karena saking gelisahnya, saking beratnya, dan karena dia tidak mengetahui ilmunya, akhirnya dia pun berhenti di tahapan yang melelahkan dan memberatkan ini. Kan sayang ya, kan sampah batinnya sudah muncul di pintu batin, sudah keluar, sudah ketahuan sampah batinnya. Ya seharusnya jangan berhenti sampai di situ. Kita lanjutkan untuk membersihkan dengan total dan tuntas. Tapi ya kadang bagaimana lagi ya, karena batin intelek terlalu aktif, maka jadinya batin itu semakin gelisah. Badan pun jadi ikut gelisah karenanya dan mengalami psikosomatik yang parah. Ya tapi kita jangan putus asa ya Bapak Ibu. Kita tetap membangun semangat. Kita kembali kuatkan semangat zikirnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengaktifkan semua anasir yang ada pada zikir jahar itu. Nah ini nih ya Bapak Ibu, bila batin intelek masih sangat kuat, psikosomatik di badan kita rasakan sangat parah, maka kemudian sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan secara maksimal seluruh anasir zikir jahar itu. Apa itu? Ya iramanya, musiknya, tariannya yang ada di dalam zikir jahar itu. Nah ini semua harus diaktifkan, harus dimaksimalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aktifkan keindahan zikir jahar itu. Aktifkan musiknya, tariannya, iramanya. Munculkan musik dan irama dari zikir jahar itu. Menari, gerakkan seluruh badan kita. La ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kita harus mendapatkan irama, musik, dan tarian zikir jahar itu? Karena batin yang gelisah akan lebih tenang bila tersentuh musik. Ya seperti anak-anak muda yang lagi galau, kan senangnya dengerin musik ya. Kenapa demikian? Karena dengan musik, batin yang gelisah akan menjadi lebih tenang. Jadi dengan irama, musik, dan tarian zikir jahar itu, batin yang tadinya suka berpikir menjadi lebih tenang, lebih pasif. Beban-beban psikosomatik yang tadi parah di badan, dengan tersentuh musik dan irama zikir jahar itu menjadi lebih berkurang, menjadi lebih ringan. Jadi dapatkan musiknya ya Bapak Ibu, iramanya, tariannya. Maka zikir jahar yang lebih lama itu bisa kita lakukan. Kita lebih mampu untuk meneruskan proses trauma healing pada batin bila kita mampu melamakan zikir jahar. Nah, siasatnya ya kita harus mengaktifkan seluruh anasir zikir jahar tadi itu. Maka nanti ketika kita mampu melamakan zikir jahar itu, semakin lama kita berzikir jahar, maka nanti akan dapat kita rasakan sendiri logika yang tadinya selalu aktif, batin intelek yang tadinya suka menilai, menganalisis, merasionalisasi itu lamban tapi pasti akan lelah sendiri, akan melemah dengan sendirinya. Ya sama sebetulnya seperti badan kita ya, awalnya wah semangat kerjanya semangat 45, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, wah badan itu makin lama makin lemah ya, semakin minta istirahat. Ya kayak kita badminton kan, di awal wah semangat sekali badan itu, tapi nanti di set kedua, di set ketiga mulai melemah badan itu, minta istirahat dia. Ya sama batin kita, logika kita ini. Kalau di awal zikir, wah logika itu aktif banget, batin intelek energinya masih sangat kuat. Tetapi karena kita mampu melamakan zikir jahar, kita terus membangun semangat zikir jahar, dan kita pun mengaktifkan semua anasir zikir jahar, iramanya, musiknya, tariannya, maka lama-kelamaan logika dan batin intelek itu pun akan lemah dengan sendirinya. Semakin melemah, semakin capek batin intelek itu berpikir, semakin capek menilai, menganalisis, semakin capek logika itu untuk merasionalisasi. Maka bersamaan dengan melemahnya logika, dengan pasifnya batin intelek itu, keadaan batin pun diambil alih oleh batin spiritual. Nah ini nih Bapak Ibu ya, jadi dengan melemahnya batin intelek, batin spiritual mengambil alih keadaan batin. Batin spiritual menjadi terbangkitkan, batin spiritual menjadi semakin bertenaga, di mana kebangkitan batin spiritual ini ditandai dengan keadaan batin yang lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih berserah. Nah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, tentu sampai di sini kita semakin paham ya, kenapa kita harus berzikir jahar dengan banyak, melama-lamakan zikir jahar. Jadi kita berlama-lama zikir jahar itu sebetulnya intinya satu saja loh Bapak Ibu. Apa? Untuk mempasifkan batin intelek kita itu. Karena hanya dengan pasifnya batin intelek, barulah batin spiritual terbangkitkan, barulah batin spiritual menjadi lebih bertenaga. Jadi kalau selama ini kita belajar pasrah, belajar berserah, nah itu tidak usah dipikirkan. Makin dipikirkan, makin tidak akan pasrah. Makin aktif pikiran, batin tidak akan pernah berserah. Hanya setelah lemah dan pasifnya batin intelek, barulah batin itu bisa lebih pasrah, bisa lebih berserah. Jadi Bapak Ibu sekalian, musuh terbesar yang hendak ditaklukkan dan dilumpuhkan oleh zikir jahar itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini, utamanya pikiran bawah sadar. Itu kan sangat halus pikiran kita itu, sangat lembut, sangat licin, licik, dan penuh tipu daya. Dibuatnya begitu ragam aneka ilusi di batin kita itu. Udah, jangan buang sampah traumanya, jangan maafkan dia, rugi, dia kan udah nyakitin kamu, udah tidak usah buang sampah memori negatifnya. Jadi akan banyak ilusi-ilusi yang dibuat, yang diciptakan oleh batin intelek kita itu, sehingga seakan-akan dengan memendam dendam itu, kita akan lebih bahagia. Dengan tidak memaafkan itu, hidup akan lebih tenang. Nah ini ilusi-ilusi semuanya ya Bapak Ibu. Sakit-sakit di badan,
psikosomatik, itu kan tidak ada penyakitnya. Penyakit-penyakit itu ilusi-ilusi saja yang diciptakan oleh pikiran. Kan kalau dokter itu lebih realistis ya. Coba tanya ke dokter, aduh dok, saya sakit kepala nih, sakit perut nih. Mana? Kok nggak ada sakitnya? Kata dokter. Pasti dokter bingung, karena penyakitnya tidak ada, tidak terdeteksi oleh medis. Nah ini kan ilusi-ilusi ya. Psikosomatik merupakan ilusi penyakit yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Maka ketika logika dan batin intelek itu mampu dilemahkan, berhasil dipasifkan, maka keadaan batin pun diambil alih oleh batin spiritual. Energi batin spiritual menjadi lebih bertenaga. Batin spiritual terbangkitkan, tercerahkan. Maka keadaan batin pun menjadi lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih berserah. Maka batin pun bisa lebih jernih di dalam melihat masalah-masalah. Batin lebih jelas melihat memori sampah trauma itu. Oh ternyata ini sampah trauma toh. Kok aku simpan ya? Kan seharusnya aku buang. Jadi batin lebih jelas melihat sampah memori trauma itu. Ketika batin spiritual itu tercerahkan, maka kemudian Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, tanpa kita sadari, batin yang ikhlas, pasrah, berserah itu nanti akan mencari-cari sandaran batinnya sendiri loh Bapak Ibu. Akan mencari-cari sandaran batin rohanianya itu. Kemana dia mencari? Ya siapa lagi kalau bukan ke Syekh Mursyidnya. Dalam hal ini pengersa Abah Anom. Maka ketika batin itu menemukan sandaran batinnya, maka batin itu pun pasrah dan berserah keharibaan kasih sayang Syekh Mursyidnya itu. Dia pun kemudian merasa benar-benar tak berdaya, sadaya-daya di hadapan keagungan beliau. Ruh kita itu seperti anak kecil yang ingin terus-menerus bersandar kepada beliau. Karena beliau itu sangat kuat untuk menjadi sandaran batin ya Bapak Ibu sekalian. Pangarsa, capek Pangarsa, lelah batin ini, lelah badan ini Pangarsa. Rasanya sudah tak sanggup lagi hamba menanggung beban batin yang begitu berat ini. Pangarsa, hampura Pangarsa, sedaya-daya Pangarsa. Jadi semakin berserah. Nah Bapak Ibu, ketika kepasrahan dan keberserahan batin ini semakin bertenaga, ikatan batin kepada pangersa Syekh Mursyid semakin kuat, maka tidak akan lama lagi titik-titik air mata itu akan berkeluaran dengan sendirinya. Ledakan tangisan pun tak akan mampu lagi dibendung, tak mampu ditahan-tahan. Beban batin yang terpendam dan tertekan selama ini pun tumpah saat itu juga. Batin pun kemudian mengalami katarsis. Maka dengan katarsis, sampah trauma yang tadi sudah sampai di pintu batin itu ya, akhirnya berhasil dibuang keluar semuanya dari ruang batin bawah sadar kita. Bapak Ibu, di dalam proses trauma healing melalui zikir jahar, itu bisa dikatakan ledakan tangisan katarsis itu hukumnya wajib ya Bapak Ibu. Maka bila sudah mau menangis, jangan ditahan-tahan ya, keluarkan semuanya, tumpahkan semuanya. Mumpung batin itu sedang bersandar kuat di pangkuan beliau. Semakin lama menangisnya, maka akan semakin banyak pula sampah batin yang akan ikut terbuang bersamaan dengan terbuangnya sampah dominan memori trauma tadi itu. Maka sampai di sini, sampai kita mengalami ledakan tangisan katarsis itu, maka akhirnya barulah di sini kita baru bisa komentar ya Bapak Ibu. Kita akan bisa lebih jujur secara spiritual bahwa ternyata apa yang kita katakan selama ini, aku tidak akan mau memaafkanmu. Sakit hati ini akan kubawa sampai mati. Ternyata semua itu bohong. Semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Setelah energi batin spiritual terbangkitkan, batin lebih ikhlas, pasrah, berserah, ternyata kita mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita itu. Kita mampu merilis dan membuang sampah dominan memori trauma itu dari gudang batin bawah sadar kita. Karena energi spiritual kita sangat kuat, sangat bertenaga. Maka tentu saja dengan terbuangnya sampah batin itu, ruang batin pun menjadi lapang, lega, dan sangat luas. Jalan yang tadinya gelap
menjadi terbuka. Masalah yang tadinya rumit menjadi ada jalan keluarnya. Kehidupan kita pun menjadi lebih ceria dan lebih bahagia karenanya. Karena sekarang kita tidak lagi diganggu, dipengaruhi oleh sampah batin memori trauma itu. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la hadratul muazzam wal mukarram Guru Agung Pak Sahabanon Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Taj Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.